Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono menyebut saat ini Kota Nusantara telah mencapai 40 Ibu Kota Nusantara. Dilansir dari berbagai sumber, pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan bahwa Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur dalam sebuah proyek yang disebut IKN. Ibu Kota Negara yang kemudian disingkat IKN adalah salah satu rencana pengembangan yang menjadi fokus utama Indonesia menjadi negara berkembang. Meski melalui 8 prinsipnya IKN menganut Green City dan pemerataan pembangunan, tetapi masyarakat lokal khawatir akan adanya eksploitasi atau ketidakefektifan pengelolaan sumber daya alam. Namun, apabila IKN tidak dilaksanakan, maka bisa jadi memunculkan dampak buruk bagi negara seperti degradasi ekonomi, sikap separatisme, dan yang lainnya. Kami memahami kekhawatiran masyarakat lokal, begitu pula dengan kekhawatiran pemerintah. Oleh karena itu, kami mengambil titik tengah, yakni pembangunan IKN dengan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur berdasarkan konsep Sustainable Resources Management. Sebagaimana pasal 33 ayat 3, berdasarkan latar belakang tersebut, kami dengan bangga mengajukan sebuah inovasi yang diberi nama Natural Resources Operation yang selanjutnya disingkat NRO. Sebelumnya, perkenalkan kami salah satu kelompok PKM GFT yang diketuai oleh Cynthia Monalisa dengan penulis pertama Safira Nabila Putri, penulis kedua Muhammad Fajar Ramadhani, dan penulis ketiga Marshall Lusanil Farrell. Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian, dalam aspek manfaatnya, yang pertama ada manfaat teoritis. Lalu ada manfaat praktis. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas, maka kelompok kami menawarkan solusi yang inovatif serta solutif, yang disebut dengan Natural Resources Operation, yang kemudian disingkat dengan NRO. NRO itu apa sih? NRO sendiri adalah sebuah operasi pengelolaan sumber daya alam yang difokuskan pada lingkup IKN dan berbasis pada Sustainable Resources Management sebagai respon atas kekhawatiran masyarakat lokal mengenai pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Adapun visi dan misi dari NRO sendiri. Lalu kita masuk ke tujuan NRO. NRO memiliki 3 program kerja utama yang dibagi sesuai jenis kegiatannya, yakni yang pertama eksplorasi, yang kedua pengolahan, dan yang ketiga budidaya, di mana NRO akan melaksanakan program kerja tersebut dalam satu periode, yakni setahun. Kemudian, dalam program kerja eksplorasi, kami memiliki 2 program kerja. Yang pertama ada RNDET atau Research and Development Exploration Team, di mana kami akan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang eksplorasi berdasarkan data-data yang telah kami dapatkan pada pengamatan di lapangan, di mana kami memiliki 2 subprogram di bawahnya, yakni yang pertama meneliti eksplorasi atau ME, dan kedua subprogramnya adalah kembang eksplorasi atau KE. Program kerja yang kedua ada Edupor atau edukasi eksplorasi, yakni kami akan memberikan edukasi ke masyarakat di bawah bidang eksplorasi sumber daya alam, di mana kami akan aktif melalui sosial media, YouTube, dan website utama NRO. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam program pengolahan, yang dimana memiliki satu program kerja utama, yaitu Kalimantan Berkarya, dengan slogan dari alam untuk Kalimantan, dimana merupakan sebuah wadah yang akan mengumpulkan para pihak seniman sebagai pengguna sumber daya alam yang ada di Kalimantan dengan rangka pengolahan. Tujuan utamanya itu untuk melestarikan kerajinan dan budaya yang khas Kalimantan, yang termasuk juga dalam IKN. Nah, ya juga mengedukasi dan merangkul para pihak seniman dan penggelut di bidang budaya agar mendapatkan wadah dari pemerintah. Lalu program kerja ini akan dituangkan pada beberapa kegiatan spesifik. Yang pertama, laman resmi. Yang kedua, workshop. Yang ketiga, Smart City IKN Exhibition Tour. Dan yang keempat, tanam dan lestarikan bahan baku kita atau biasa disingkat dengan tanda kita. Untuk program kerja budidaya, ada 2 program yang akan kami jalankan. Yang pertama yaitu Lestari, yaitu Lembaga Konservasi Hutan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi dan merestorasi hutan yang ada di Kalimantan Timur, terutama hutan-hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Untuk kegiatan spesifiknya, yang pertama yaitu ada penyelidikan dan pemantauan, ada pengelolaan berkelanjutan, perlindungan area konservasi, restorasi hukum, edukasi dan kesadaran, partisipasi masyarakat, perlindungan hukum, persemaian dan pelestarian benih, dan juga kolaborasi internasional. Yang kedua yaitu tanian, yaitu pertanian berkelanjutan, yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang tersedia dengan sistem ramah lingkungan, seperti pertanian organik, diversifikasi tanaman, dan juga pengelolaan air yang bijaksana. Untuk kegiatan spesifiknya, yang pertama yaitu rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, pengelolaan air, diversifikasi tanaman, penggunaan pestisida yang bijaksana, penggunaan teknologi pertanian modern, pelatihan dan pendidikan, dan juga perencanaan pertanian berkelanjutan. Natural Resources Management atau NRO
adalah sebuah operasi pengelolaan sumber daya alam yang berfokus dalam lingkup Ibu Kota Negara atau IKN dengan berbasis Sustainable Resources Management. Operasi ini adalah jawaban dari kekhawatiran masyarakat mengenai terganggunya SDA di Kalimantan Timur akibat proyek pembangunan IKN. Untuk mencapai tujuan tersebut, NRO melaksanakan rencana kerjanya melalui klasifikasi SDA di Kalimantan Timur. Program pengelolaan tersebut kemudian terdiri atas berbagai macam inovasi atau subprogram yang akan membantu NRO dalam mencapai tujuannya, yakni mengelola SDA berbasis Sustainable Resources Management di Kalimantan Timur sebagai lokasi pengembangan IKN. Prediksi dan gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Yang pertama, sumber daya alam terkelola dengan baik sehingga masyarakat dapat menggunakan sumber daya alam dengan optimal. Yang kedua, terjaganya sumber daya alam sebagai bahan baku kerajinan yang menjadi faktor utama kebudayaan. Yang ketiga, menciptakan tenaga ahli dan meningkatkan kualitas SDM di setiap daerah di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara atau IKN. Yang keempat, menopang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, meningkatkan aktivitas ekonomi terkait sumber daya alam, utamanya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Yang keenam, mencegah musnahnya sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur akibat pembangunan dari IKN itu sendiri.